Perhatian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kaliregede, Bapak Ahmed Kafid Jawari SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Komite atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek TGP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kaliregede serta siswa-siswi SDN Kaliregede yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu visi dan prakarsa perubahan di SDN Kaliregede dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara pada acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan di SDN Kaliregede bersama calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Agung Lutfi Adi SPD MPD. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN Kaliregede, acara yang keempat sambutan pengajar praktik pembimbing dari Bapak Agung Lutfi Adi SPD, acara yang kelima pemaparan materi visi dan prakarsa perubahan, acara yang keenam penguatan materi, acara yang ketujuh penutup. Kembali acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan di SDN Kaliregede dibuka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah bersama membawakan lancarnya acara pada pagi hari ini. Melanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kusnah Amalia. Hadirin dimohon berdiri.
dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN Kalirandu Gede yang akan disampaikan Bapak Ahmad Kafid Jaudi SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu PP Program Penggerak Kabupaten Kendal, yang terhormat Bapak Komite SD Kalirandu, dan yang terhormat calon guru penggerak Bapak Agung, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kalirandu Gede, serta anak-anak yang hadir di sini yang saya cintai. Marilah Bapak Ibu, di pagi menjelang siang ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat serta hidayahnya. Hari ini kita diperkenankan hadir di sini, berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan pendampingan dari calon guru penggerak. Kemudian sholawat serta salam Allah kita sanjungkan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan apa ini namanya, visi misi, visi dan oh iya di sini ada pendampingan individu yang kedua ini. Visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri Kalirandu Gede ini, semoga nanti dengan ada wawasan baru ya dari diskusi hari ini, dimana apa perlu ada perubahan, apa enggak, kita diskusikan hari ini, karena visi dan misi merupakan tujuan daripada sekolah kita mau dibawa kemana, arahnya kemana. Jadi visinya apa, misinya apa, terus tujuan sekolahnya nanti terbentuk apa ya. Jadi anak-anak itu nanti menjadikan apa kedepannya, itu harapan kita semua. Di visi misi sekarang ini dikandung maksud ada perubahan apa tidak, karena adanya program dari kegiatan guru penggerak. Jadi kalau di sini belum sekolah penggerak ya, baru satu yang sekolah penggerak. Jadi perubahan itu perlu apa enggak? Karena di visi misi itu perlu ada perubahan jika sekiranya tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini. Jadi visi misi itu membawa dampak pada kemajuan sekolah. Kalau berarti kan arahnya kemana itu harus tahu, harus tahu sekolah itu mau kemana. Yang ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang berada di sekolah ini. Nanti visi misinya hanya terbaca saja. Ya, tapi tidak komitmen untuk mewujudkannya. Ini kebanyakan seperti itu Bu. Kalau duduk bersama seperti ini, karena biasanya kalau yang dulu itu kan membuatnya hanya diserahkan oleh kepala sekolah atau bersama guru, satu atau dua guru. Kalau sekarang ini kan sudah lengkap. Jadi nanti panjenengan paham
paham visi misi SD kita. Jadi tanggung jawab kita semua karena kita yang membuat. Nah, jadi arahnya kemana, ngalor apa ngidul Pak Komite, dengan didampingi Pak Komite mungkin ada masukan sedikit atau banyak, nanti bisa Pak Komite juga bisa sosialisasi ke masyarakat. Jadi visi misi sekolah itu kemana? Jadi benar-benar dipahami oleh semua guru sehingga terwujudnya nanti dalam prakteknya dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah lainnya, itu mewujudkannya dari situ. Jadi nanti terbentuknya kualitas anak-anak ya berdasarkan visi-visi itu dilaksanakan dengan baik apa tidak, apa hanya slogan saja. Alhamdulillah hari ini kita bersama nanti akan mengetahui lebih dalam lagi tentang visi misi sekolah kita, sehingga nanti ke depan akan tahu kemana arahnya, kita tahu akan bersama-sama mewujudkannya. Ibarat satu mobil, sudah satu mobil ya, tidak sudah tahu Pak sopirnya juga yang ada di dalamnya itu sudah tahu semua mau kemana, mau ke wisata ke Selawi atau ke Bandung atau kemana sudah tahu. Tapi kalau ayo ini loh, pokoknya ikut saja di sini. Kan tapi arep nih, ya, terus pokoknya melu wae. Nah itu kan beda. Jadi kalau sudah ibaratnya seperti ini kan ibaratnya tadi sudah ada dalam mobil, sudah tahu tujuannya dan kita sudah akan merembuk untuk tujuan kemana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Amin. Acara yang keempat, sambutan pengajar praktik oleh Ibu Kusmiati SPD, kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Hafiz Jauhari SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Kalirandu Gede, yang kami hormati Bapak Komite dari SD Negeri Kalirandu Gede, yang saya banggakan Bapak Agung Lutfi Adi selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kendal, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Kalirandu Gede, dan yang saya cintai anak-anak, yang cintai langsung gini ya. Yang saya cintai anak-anak kelas berapa ini? Kelas 6 SD Negeri Kalirandu Gede, kelas 5, kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu serta anak-anak yang saya cintai, perkenalkan saya Kusmiati, saya dari SMP Negeri 2 Brangsong. Hari ini saya bertugas untuk mendampingi Bapak Agung Lutfi Adi dalam pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal. Terima kasih sekali atas waktunya dan juga atas sambutannya. Antusias dari Bapak Ibu yang luar biasa hari ini dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti paparan ataupun diskusi yang nantinya akan dipandu langsung oleh Bapak Agung Lutfi Adi. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti akan sepenuhnya, waktu akan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Agung Lutfi Adi bagaimana proses diskusinya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat kembali visi sekolah.
kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa ini adalah serangkaian proses dari Pak Adi Pak Agung dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Beliau juga sudah membuat visi pribadi sebagai guru yang nanti diharapkan visi Pak Agung juga selaras dengan visi sekolah sehingga membawa dampak positif terutama bagi murid-murid dan juga bagi perkembangan sekolah ke depannya. Saya mohon Bapak Ibu dan yang ada di ruangan bersedia untuk sepenuhnya hadir dan mengikuti setiap sesi yang akan dipaparkan oleh Pak Agung. Mungkin pengantar dari saya seperti ini dulu Bapak Ibu, nanti kita di akhir kita adakan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Menginjak acara yang kelima, yaitu pemaparan materi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan Bapak Agung Lutfiadi SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaliadu Gede, Bapak Ahmad Hafid Jauhari, Magister Pendidikan, Ibu Pengajar Praktek, Ibu Kusmiati, Sarjana Pendidikan, juga Bapak Komite, Bapak Muslih yang saya hormati, serta teman-teman, rekan-rekan guru Sekolah Dasar Negeri Kaliadu Gede, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman dan rekan-rekan SD Negeri Kaliadu Gede untuk berdiskusi bersama dalam visi dan prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi SD Negeri Kalirandu Gede. Pertama, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu Olise dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olise, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian puisi dari karya sang proklamator kita, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, yang akan membawa kita pada diskusi kita hari ini untuk menyamakan suatu tujuan, yaitu visi SD Negeri Kalirandu Gede. Dari puisi tadi dapat kita bahas sedikit, yaitu bermacam-macam saat Bung Karno melihat seperti pantai, gunung, dan lagu daerah. Bung Karno sudah tidak lagi melihat sifat kedaerahan, tapi beliau melihat satu visi, yaitu Indonesia. Maka pada pagi hari ini saya akan memaparkan dan membawa kita untuk berdiskusi tentang visi sekolah SD Negeri Kalirandu Gede. Adapun tujuan dari diskusi ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Berikutnya, apa itu visi? Pada kesempatan diskusi ini saya akan menjelaskan dulu visi itu apa. Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Jadi diharapkan kita nanti akan mendapatkan suatu visi. Kebetulan ini juga di penghujung ajaran, siapa tahu nanti kita akan mendapatkan suatu kalimat visi yang dapat kita gunakan untuk menyongsong tahun ajaran baru 2024-2025 dalam kegiatan diskusi visi dan prakasa perubahan di SD Negeri Kalirandu Gede ini. Pertama, kita akan menyajikan suatu kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Kalimat ini adalah kalimat pemantik yang akan membawa kita pada suatu visi, tujuan, harapan yang akan kita tuangkan pada visi yang akan kita tuliskan di kegiatan pada hari ini. Kalimat rumpang yang akan saya sampaikan terdiri dari 6 kalimat. Satu, yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kalimat tersebut belum selesai, masih ada terusannya, dan diharapkan nanti Bapak Ibu guru dapat menuangkan tulisan-tulisannya kira-kira apa lanjutan dari kalimat tersebut. Kedua,
kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, pasti Bapak Ibu punya suatu keinginan atau percaya kepada murid kita itu yang seperti apa. Berikutnya di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, harapan Bapak Ibu apa yang akan diutamakan nanti untuk sekolah kita ini? Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ya, diharapkan juga nanti Bapak Ibu guru dapat menuliskan tentang murid kita hal-hal yang positif dan lainnya di dalam sekolah kita. Dan kita warga sekolah ini yakin untuk kita akan yakin untuk apa dapat kita tuliskan juga nanti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik sama menuliskan di dalam suatu kalimat rimpang menjadi kalimat utuh. Saya mohon bantuannya nanti pada Bapak Ibu guru Bapak Kepala Sekolah juga dan Bapak Komite untuk menuliskan kalimat rumpang tersebut jadi kalimat utuh yang dapat saya sampaikan dan saya ambil kesimpulannya nanti untuk suatu pembentukan visi di SD Negeri Kalirandu Gede. Adapun kegiatannya yaitu nanti saya akan membagikan suatu sticky note untuk dapat dituliskan. Setelah itu nanti ditempelkan sesuai urutan pertanyaannya Bapak Ibu. Di sini sudah ada pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4, pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Waktu untuk menuliskan saya beri agak panjang, jadi dimohon untuk tulisan kalimat menjadi yang lebih bagus lagi, menjadi suatu harapan yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan untuk visi SD Negeri Kalirandu Gede. Saya bagikan satu sticky note. Nanti masing-masing Bapak Ibu nanti menuliskan 6 jawaban serta Bapak Kepala Sekolah juga nanti Pak. Soalnya di sana itu Pak, kita memimpikan murid yang titik-titik untuk memenuhi kalimat rumpang yang sudah saya sediakan. Judulnya ada sekedap, ada. Kalimat rumpang yang akan digenapi sebagai harapan dan tujuan untuk visi kita nanti. Misalkan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang titik lah. Pastikan Bapak Ibu punya harapan murid kita itu yang akan bagaimana seperti itu kan, nggak sama jawabannya antara Bapak Ibu guru satu dan Bapak Ibu guru lain. Dan nanti akan saya simpulkan semoga menjadi suatu visi dan prakarsa perubahan untuk SD Negeri Kalirandu Gede.
Satu-satu Pak. Satu, kasih nomor satu. Nanti kita kalau selesai tampilkan di sini sesuai urut dengan kalimat rumpang. Nomor satu itu kita memberikan murid-murid. Kita percaya bahwa murid untuk kalimat rumpangnya saya bacakan kembali. Untuk nomor satu, kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa. Untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, kita percaya bahwa murid adalah. Silakan Bapak Ibu tuangkan kira-kira menjadi kalimat yang utuh seperti apa. Untuk nomor tiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, kira-kira kita akan mengutamakan apa di sekolah ini sebagai visi kedepannya. Untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira murid di sekolah kita ini sadar akan apa. Coba saya nyuwun tulung ke Bapak Ibu guru dapat menuangkan kalimat rumpang tersebut menjadi kalimat utuh yang akan kita bahas dan diskusikan bersama. Yang kelima, kalimat rumpangnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Monggo saged ditempel sesuai dengan pertanyaannya.
Ada 6 kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu penuhi, lengkapi jadi kalimat utuh, dan akan saya bacakan satu-satu. Mohon waktunya agar dapat saya bacakan satu-satu, mulai dari kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, beriman, kreatif dan bernalar kritis, bertakwa, aktif, inovatif, berakhlak karimah, rajin, terampil, soleh, solehah, berakhlak mulia, santun baik di rumah maupun di sekolah, menjadi anak yang hebat dan berakhlakul karimah, pintar, terampil dan bertanggung jawab, serta kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, berakhlak mulia baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah jawaban dari Bapak Ibu guru untuk melengkapi kalimat rumpang nomor 2 ini, yaitu pintar dan berusaha. Seorang yang memiliki potensi diri dengan kebutuhan belajar yang bervariasi, penerus masa depan, penyambung estafet kehidupan bangsa, sehingga perlu bekal penguasaan pengetahuan yang dibarengi dengan moral yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Esa. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah
anak-anak yang memiliki karakter keunikan masing-masing, serta manusia unik yang memiliki potensi. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah masa depan kita semua, memiliki bakat dan memiliki karakter, dan murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda yang memiliki keunikan masing-masing. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Jawaban dari Bapak Ibu Guru, kebutuhan murid dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan budi pekerti. Di sekolah kita mengutamakan belajar. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kebersamaan. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama, dan di sekolah kita mengutamakan tugas kedisiplinan dan bertanggung jawab serta pendidikan karakter. Berlanjut ke kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tanggung jawabnya adalah belajar, mewajibkan kewajiban dan hak, serta belajar sangat penting untuk masa depannya. Murid tulang punggung dasar menuju masa depan yang lebih baik, dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten serta berakhlak mulia. Belajar dan didik menjadi insan yang kompeten dan berkarakter. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah ingin belajar dan anak yang menjadi kompeten, yang mulia dan cerdas. Kalimat rumpang yang berikutnya, yang nomor 5, murid kita warga di sekolah ini yakin untuk mengutamakan kepentingan sekolah di atas kepentingan individu, belajar untuk penguasaan dasar-dasar ilmu untuk jenjang kehidupan yang lebih bermartabat, memenuhi kebutuhan murid demi mewujudkan murid-murid yang diimpikan, yaitu beriman, kreatif, dan bernalar kritis. Serta kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid agar dapat mencapai generasi penerus yang kreatif. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah, meningkatkan layanan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencapai penerus generasi bangsa yang kreatif, inovatif, dan berkarakter mulia. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar dan pembelajaran. Yang terakhir, jawaban dari kalimat rumpang kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid. Untuk kalimat rumpang yang terakhir, yaitu keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban dari Bapak Ibu Guru, ada yang peraturan sekolah harus ditaati. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat menimba ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan moral. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Mewujudkan murid-murid yang beriman, kreatif, dan bernalar kritis butuh proses yang panjang, sehingga untuk mewujudkannya kebutuhan belajar murid harus terpenuhi terlebih dahulu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sikap anak memiliki kelebihan dan kekurangan bakat masing-masing. Iman dan takwa menjadi landasan utama. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, dan setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Itu semua adalah hasil dari tulisan Bapak Ibu Guru. Untuk melengkapi kalimat rumpang yang telah saya sediakan, ada 6 kalimat rumpang menjadi kalimat utuh. Sangat luar biasa sekali. Semuanya kalimat ini berisi harapan
demi kebaikan sekolah kita. Maka sekarang giliran saya untuk menyimpulkan dari kalimat-kalimat rumpang ini, apakah masuk dalam ke suatu visi. Maka dari kalimat ini kesimpulannya yaitu siswa-siswi atau murid-murid kita ini memang sangat butuh dengan pendidikan karakter, terutama di kedisiplinan. Untuk pendidikan karakter di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus, dengan baik, yaitu dengan pembiasaan pagi yang sudah dilaksanakan seperti jemput siswa, kebiasaan pagi sholat duha kita juga ada setiap jam 9, sholat zuhur berjamaah juga selalu rutin. Hal-hal tersebut dapat kita wujudkan dalam pembentukan karakter di sekolah kita ini. Kemudian kedisiplinan tadi juga banyak yang ditulis. Untuk kedisiplinan sekolah kita alhamdulillah juga selalu mengutamakan kedisiplinan. Kita selalu tepat waktu dalam pembelajaran, dalam masuk ke kelas. Hal tersebut dapat kita wujudkan nanti sebagai suatu visi dan prakarsa perubahan. Berikut akan saya sampaikan visi sekolah kita yang sudah kita sepakati bersama dan kita lakukan selama 1 tahun pelajaran ini, meningkatkan prestasi belajar, keterampilan berkarya, dan berbudi pekerti luhur. Dari apa yang telah tadi saya sampaikan, 6 kalimat rumpang ini hasil tulisan Bapak Ibu Guru. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Inilah bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi banyak sekali masukan-masukan. Dan yang kedua adalah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Saya mohon jawabannya dari Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah juga nanti bisa menambahkan di Pak. Untuk bahan diskusi kita hari ini, dari apa yang tadi kita temukan 6 kalimat rumpang ini, harapan-harapan kita untuk sekolah kita ini, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita tadi yang kita tuliskan itu atau belum gitu. Mohon untuk dapat memberikan umpan balik kepada kita. Visinya tadi Bu. Visi sekolah kita Bapak, meningkatkan prestasi belajar, keterampilan berkarya, dan berbudi pekerti luhur. Nah, apakah dari diskusi kita hari ini tentang kalimat rumpang ini, harapan-harapan kita ini sudah sangat sesuai dan masuk? Apakah belum? Kiranya dapat memberikan tanggapan pada saya terutama dan untuk sekolah kita, karena kita ini diskusi untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Dan kebetulan kita juga ada di penghujung akhir tahun. Apakah nanti sekiranya akan mendapatkan suatu kalimat visi baru, ataukah hanya akan sampai di diskusi saja? Monggo Odi. Mungkin dari saya Pak, dari pertanyaan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita untuk murid. Di SDN Kaliran Gede mempunyai visi sekolah itu memang tujuannya untuk meningkatkan dari karakter yang ada di SDN Kaliran Gede. Tetapi cita-cita itu mungkin belum bisa 100% Pak. Kalau menurut saya belum 100% atau belum maksimal. Tetapi kita akan selalu terus berusaha. Karena apa? Di dalam cita-cita yang baik itu mungkin banyak kendala-kendala. Mungkin kendala dari faktor yang lain, dari lingkungan, dari kualitas peserta didiknya, dari sarana prasarana dan lain sebagainya. Untuk adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita?
Mungkin untuk visi sudah lengkap Pak, tetapi tinggal pelaksanaannya. Jadi visi, misi dan tujuan sekolah sudah tertuangkan di kurikulum. Jadi sudah jelas, tetapi untuk pelaksananya memang belum bisa 100%. Mungkin saya minta doa untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa memberikan visi dan misi cita-cita untuk SDN Karung Gede untuk lebih baik dan unggul lagi. Amin. Terima kasih dari saya. Terima kasih dari Pak Udi, masukannya sangat luar biasa sekali. Ada tambahan dari Bapak Ibu Guru? Coba dibuka lagi nanti tadi visi. Meningkatkan prestasi belajar, keterampilan dan berbudi pekerti luhur. Memang itu sudah lengkap ya. Tapi yang ini karena lingkungan Kalirandu itu Islami, sangat Islami itu, kalau ini ke depan nanti, kalau saya kan bukan tidak punya untuk berubah. Ini paling tidak kan kalau berbudi pekerti luhur itu memang masih banyak luas. Kalau iman dan takwa itu kan langsung membentuk banyak hal. Jadi kalau itu hanya berbudi pekerti luhur, karena iman dan takwa sudah terkandung. Berbudi luhur sudah masuk juga di situ, tapi kan banyak juga. Itu kalau masukan saya. Dan beriman, berkarya dan memiliki, berarti meningkatkan prestasi belajar, keterampilan berkarya dan beriman dan takwa. Hanya dua yang tadi. Nggak boleh double. Coba disusun lagi. Dari matur sedikit. Untuk visi misi sekolah sudah bagus, cuman saya sepakat dengan Bapak Kepala Sekolah tadi, meningkatkan prestasi belajar, keterampilan berkarya, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami kalian aturipun Bapak Kepala Sekolah, karena untuk hanya sekedar visi misi, tapi kalau dituangkan kan lebih bagus. Meningkatkan prestasi belajar, keterampilan berkarya, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami kalian aturipun Bapak Kepala Sekolah. Hanya itu kira-kira. Kalau bisa. Memang selama ini juga tanpa ditulis pun sudah mengajak untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenyataannya ada praktek wudu, praktek sholat, itu kan mengajak bertakwa juga, cuma kan belum dituangkan dalam visi misi. Itu saja saking kula jenipun pangapunten. Monggo. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite atas masukan dan umpan balik dari kegiatan kita mengisi kalimat perumpang untuk menyelaraskan visi di sekolah SDN Karung Gede. Banyak sekali jawaban dari teman-teman Bapak Ibu Guru, komite dan Bapak Kepala Sekolah. Semoga nanti dapat kita wujudkan ke dalam visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Karung Gede, khususnya pada tahun ajaran baru 2024-2025. Terima kasih untuk sesi diskusi ini. Berikutnya saya akan memberikan sedikit ilmu saya yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak pada modul tahun 3, yaitu tentang apa itu paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini sangat penting digunakan dalam mewujudkan cita-cita atau visi dalam pembuatan pengembangan yang akan digunakan di sekolah kita ini.
Inquiry apresiatif ini adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan inquiry apresiatif yang merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Yang perlu saya tekankan di sini adalah berbasis kekuatan. Maka inquiry apresiatif ini suatu model yang akan kita gunakan untuk mewujudkan visi-visi yang melihat tentang kekuatan apa yang ada di sekolah kita ini, kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki ini. Tadi masukan dari Bapak Kepala Sekolah juga sangat bagus bahwa tempat kita ini adalah tempat yang religius, maka setidaknya nanti ada visi yang mengarah ke dalam iman dan takwa yang dapat kita tuangkan ke dalam visi tersebut. Berikutnya Bapak Ibu Guru, saya ajak lagi untuk menggali suatu pendapat terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Pada kegiatan ini Bapak Ibu Guru saya harapkan dapat menemukan, yaitu satu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan guru bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya. Dari prakarsa perubahan tadi, saya dapat memberikan dua jawaban dulu, yaitu yang pertama tentang apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan guru bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya menemukan satu jawaban, yaitu dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Salah satu contohnya yaitu dengan setiap pagi membaca Asmaul Husna, bersifat tawaduk, menghormati orang yang lebih tua, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, sholat jamaah 5 waktu yang ada di masjid atau musola kita. Berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Saya menemukan jawaban, yaitu komunikasi dengan baik dengan rekan guru, murid, kepala sekolah, wali murid, warga sekolah, sehingga terciptalah suasana yang harmonis, senang, nyaman, dan damai. Dari dua jawaban saya ini, kiranya Bapak Ibu Guru pernah mengalami, dapat berbagi dengan saya jawaban yang mungkin dapat memberikan suatu prakarsa perubahan, motivasi ada 4 di sini. Mohon dapat memberikan umpan balik kepada saya. Ada 4 ini Bapak Komite, pertanyaan pemantik dari saya dapat menggali lagi suatu prakarsa perubahan. Kira-kira pengalaman apa yang dapat dituangkan dari 4 pertanyaan ini? Moga saged salah satu, tidak harus semua pertanyaan, satu saja juga boleh. Misalkan tadi, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk menjaga visi sekolah. Mungkin punya pengalaman dalam berkolaborasi yang akan membawa dampak positif kepada sekolah kita, yang bisa diterapkan ke murid-murid seperti itu. Atau mungkin apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai, memberikan masukan kegiatan yang relevan dengan visi kita. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. Ini berkaitan dengan visi kita. 4 pertanyaan penantik ini saya mohonkan ada suatu masukan. Tadi saya sudah ada 2, mungkin yang lainnya dapat menambahkan. Mungkin dari saya akan menyikapi tentang
menggali pendapat terkait dengan perubahan visi sekolah. Saya akan menyikapi yang pertama, apa nih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan guru bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya mengamati bahwa beberapa tahun di dalam kurikulum memang terpancang yaitu namanya dengan visi sekolah. Visi sekolah bagus sekali karena adalah fondasi untuk memajukan di dalam sekolah itu sendiri. Tetapi saya melihat ada beberapa pihak yang harus berkecimpung langsung di dalam menjalankan visi itu tersebut. Yang pertama itu adalah warga sekolah. Warga sekolah itu adalah terdiri dari bapak ibu guru, wali murid, siswa, serta lingkungan sekolah. Jadi ada 4 dari warga sekolah itu. Jadi harus didukung semuanya itu untuk semua kegiatan. Tetapi dengan visi sekolah yang bagus tanpa didukung dengan keempat-empat ini tidak akan berjalan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang sarana dan prasarana. Jadi prasarana dan sarana di sekolah itu memang semuanya itu harus disiapkan, tetapi berhalangan dengan kedanaan atau pembiayaan, maka itu bisa terkendala dengan pembiayaan itu sehingga prasarana dan prasekolah menggunakan seadanya. Dan ini untuk mencapai visi sekolah saya menyikapi 2 hal itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Udi yang telah memberikan masukan dalam menggali pertanyaan formatif dari saya tentang visi yang akan terwujud ini. Tambahan lagi mungkin dari rekan guru ada 4 pertanyaan yang bisa memberikan suatu tanggapan positif. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan guru berkenan untuk mencapai visi sekolah? Berarti ini kita sudah merumuskan visi ya. Ada visi, ada misi. Misi itu kan apa yang dilakukan untuk realisasi visi. Kalau visi yang kita tahu, sesuai yang kita tahu bahwa untuk tadi di visi sekolah itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama itu ada apa tadi? Sebentar, saya ngetek dulu di visinya. Meningkatkan prestasi belajar. Prestasi belajar itu ditingkatkan yang jelas tadi dalam visi kita, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter itu secara globalnya. Tapi kan mintanya itu dispesifikasi. Nah, untuk yang siswa berkarakter yang pertama yaitu tentang prestasi belajar, yang jelas harus ada berarti dari kalangan itu artinya kolaborasi antara pihak sekolah, guru, orang tua, kepala sekolah itu untuk mewujudkan visi yang pertama. Visi yang dituangkan pertama tentang prestasi belajar. Dan untuk yang keterampilan berkarya, atau mungkin kalau kita buat lebih jelasnya di karakter profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang kreatif. Itu sesuai dengan tadi yang sudah Pak Agung juga sudah sampaikan, bahwa kita sudah punya pembiasaan ya Pak Agung ya. Itu bisa juga dengan misinya itu dengan menanamkan budaya sopan santun. Apa saja, senyum, salam, sapa, seperti itu. Selain itu juga langsung dilanjutkan dengan yang berbudi pekerti yang luhur, tadi mintanya yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Menanamkan budaya sopan santun, berperilaku luhur. Secara otomatis kita juga mencontohkan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah kita terapkan dalam keseharian, yaitu dengan pembiasaan Asmaul Husna, sholat berjamaah. Bahkan kita sudah diawali juga dibantu oleh guru PAI, yaitu dengan praktek sholat. Nah, apa saja kolaborasinya kita yang sudah kita lakukan itu selama ini, yang sudah
dilakukan yaitu adanya sharing dengan orang tua dan juga dengan Bapak Komite. Meskipun ini tidak terstruktur, mohon maaf, tapi pada dasarnya kita itu secara berkala kita kasih, kita sudah memberikan kondisi, kita memberikan kabar kondisi. Bahkan kalau ada permasalahan, itu kalau yang di room chat WA, itu yang guru kelas masing-masing juga sudah ada room chat khusus untuk berkolaborasi dengan orang tua. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan yang kedua, saya kira itu juga sudah terjawab. Bentuk kegiatannya itu juga sudah terjawab. Apa saja langkah konkretnya ya tadi ya, itu sudah ada di room chat kita bicara. Bahkan dalam room chat per kelas itu antara guru dengan wali murid itu juga dibahas ketika ada seorang anak non-sewu. Ketika ada, bahkan di sini kesannya itu juga mendisiplinkan wali murid. Andaikan ada ketidaksopan santunnya, guru juga bisa untuk menegur tentunya dengan bahasa yang baik. Dan untuk yang apa saja langkah konkret dalam merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, nanti kita tunggu pertanyaan selanjutnya dari Bagja. Dan untuk bagaimana rancangan waktunya, karena ini berimbas dengan kurikulum nanti ya, kurikulum di ajaran baru. Mungkin rancangan waktunya, kalau kemarin saya buat rancangan, membantu membuat rancangan kurikulum itu 3 bulan. Tapi karena ini sudah Juli, itu sudah harus pengesahan, berarti cukup 2 bulan saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Lia. Jawabannya sudah mewakili semua pertanyaan. Keempat-empatnya terjawab dengan sangat bagus dan sangat runtut. Dari Bu Lia saya ucapkan banyak terima kasih. Dari prakarsa perubahan yang kita diskusikan tadi, saya juga sedikit akan memberikan ilmu yang telah saya dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan, ingin menambahi tadi tentang prakarsa. Terima kasih untuk tambahan kegiatan bagaimana kolaborasi. Mungkin yang belum pernah dilaksanakan di sini, kolaborasi dengan wali murid, diantaranya untuk kegiatan program literasi, itu membaca bersama wali murid. Di anaknya didampingi atau membaca buku, itu kan kolaborasi. Itu sudah pernah belum? Kalau literasinya sudah Pak, tapi untuk kolaborasi dengan wali murid sepertinya iya, sudah pernah itu yang dengan wali murid. Oh iya, seperti apa itu Pak? Ya, dapat dia membaca buku, mungkin wali muridnya membacakan dan anaknya mendengarkan, atau salah satu guru membacakan, guru siswa dan wali murid, terutama yang kelas bawah itu mendengarkan. Jadi membaca nyaring itu seperti ini. Jadi memberikan pengetahuan kepada wali murid, terutama untuk kelas rendah. Kemudian yang kedua, masukan yang kedua, di sini kan potensi juga untuk kegiatan qiraah ya. Itu dulu sampai ke provinsi nomor. Sudah ada ekstra. Dulu. Maksudnya kan rutin di musola gitu loh. Oh gitu. Nah, oh iya, terima kasih. Berarti makanya saya dengarnya sekarang kan sudah ada itu kan dulu. Nah mungkin kan ke depan diulang lagi gitu loh. Ya itu. Untuk kolaborasinya. Nah, terus kolaborasi lagi mungkin untuk kegiatan outing kelas. Outing kelas itu tidak hanya anaknya, biar bersama dengan orang tua juga. Nah, nabung bareng-bareng. Jadi berangkat berapa bis? Nah, jadi kan
sama-sama berangkat wisata, tidak hanya siswa dengan guru, biar siswa itu biar orang tua kan tahu, wah gurunya penak, orang bayar. Nah kalau ini kan tahu biar tugasnya nanti di sana itu apa. Nah, ngertinya kan guru numpang tok, padahal kan banyak tugas, anaknya hilangnya 1000 tidak karuan. Nah gitu Pak. Nah, guru anaknya belum kumpul itu wis nek goleki nganti cincing ngalor ngidul. Nah, itu belum nanti ya kalau di bis di perjalanan ada yang hak itu. Kan seperti apa kan ya itu. Jadi mungkin ke depan hotel kelas bersama wali murid dan orang tua. Terima kasih Pak Agung. Tambahan lagi dari Bapak Komite. Seperti masukan, kalau saya pribadi untuk Bapak Ibu guru untuk program outing kelas, terutama untuk sekarang dimohon untuk hati-hati. Betul, hati-hati karena sekarang itu era sosmed itu di ruangan biasanya beliau-beliaunya itu diam, tapi tanpa sepengetahuan langsung diviralkan dengan narasi-narasi yang di luar dari apa yang kita sepakati, biasanya seperti itu. Bukan berarti menakut-nakuti, boleh-boleh saja monggo, tapi untuk kedepannya kalau mau memang harus outing kelas dirembuk matang dan ada persiapan untuk komunikasi dengan wali murid ataupun pihak-pihak yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Untuk masukan tentang kolaborasi, saya berharap karena pendidikan di suatu daerah tentu tidak luput dari apa yang namanya pemerintah yang paling rendah, yaitu pemerintah desa. Untuk kebanyakan sekolah SD terutama, bahkan SMP itu kelihatannya kok secara komunikasi dengan pemerintah desa kok jarang. Biasanya ada kegiatan umpama menjelang Agustus, biasanya ada kolaborasi kegiatan yang biasanya melibatkan sekolah, dan kegiatan itu sih tidak penting-penting amat, tapi kan menanamkan pada murid untuk cinta tanah air dan sebagainya. Saya mohon untuk kedepannya ada kolaborasi dengan pemerintah desa setempat, karena saya sering juga di pemerintah desa meskipun tidak secara konten terus ikut dalam rembuk pemerintah desa. Nah, ngangklung ini diundang kira teko itu biasanya sih diundang kan bapak kepala sekolah biasanya diundang kira teko terus sedikit apa nggak masukan itu dari biasa. Nah, dari biasa ini pun seperti itu, dari biasa sekolah pemerintah desa ono ning sisian tapi ora tahu dijak nganu-nganu kan, seperti itu sama. Nah, mohon untuk kedepannya ada kerjasama lah, sama-sama untuk memajukan pendidikan yang ada di desa. Entah bagaimana caranya, monggo untuk Bapak Ibu nanti didukung komite bisa kerjasama dalam hal apapun. Jadi kalau ada sesuatu, taruhlah umpama ibu, guru, wali ada masalah dengan murid, secepatnya kalau memang ada indikasi yang untuk diselesaikan secepatnya, komunikasi terutama dengan komite dulu, terus nanti kalau memang perlu melibatkan pemerintah desa, kita komunikasi dengan pemerintah desa. Hubungan untuk akhir-akhir ini masalahnya memang ruwet karena sosmed dan lain sebagainya, yang tentang ono sing guna HP dari grup, dari
banyak sekali. Yang kita tidak antisipasi kadang-kadang nongol begitu saja. Aliran itu saja sering didatangi LSM dan diminta sesuatu dan sebagainya. Itu pun saya tahu baru tadi pagi, dikasih tahu ada oknum yang begini-begini. Ya semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Kalau kita ada kerjasama dengan pemerintah desa, barangkali kan ada sesuatu yang bisa kita cegah hal seperti itu. Dan untuk kolaborasi dengan lingkungan, saya berharap sekali agar lingkungan, terutama lingkungan di sebelah sekolah, tidak harus komite. Maksudnya kan di lingkungan sekolah, mohon tiap, terutama tahun ajaran baru masuk sekolah atau Idul Fitri, itu paling tidak menyempatkan waktu Bapak Ibu guru untuk putar lingkungan. Ini kan kolaborasi dengan lingkungan juga. Saya kira tak tahu lo guru ini siapa sing ngarep yo ora ngerti, waktu itu dari ngarepan guru kayak siapa guru kok itu kan enggak tahu. Nah itu saya berharap sekali untuk paling tidak setahun sekali lah, waktu setelah liburan hari raya itu Bapak Ibu guru, kepala sekolah putar lingkungan sini saja, agar dia tahu bahwa ini, oh ini guru Kalirandu Gede, oh ini yang namanya ini. Kalau sekali untuk ngat nama memang sulit, tapi datang ke lingkungan ini sebelah-sebelah. Paling berapa ini lingkungan sini saja. Dan terakhir kalau kantor kepala desa, kantor di pemerintah desa sudah buka ya, sowan sekalian ketemu dengan pemerintah desa. Itu saja masukan, barangkali bisa dipakai, dipersilakan. Umpamanya belum bisa monggo, karena itu kan tidak ada hubungannya langsung dengan pendidikan, tapi ada hubungannya dengan kolaborasi dengan lingkungan sekolah. Makaten matur suwun. Terima kasih pendapat dari Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Komite dalam menggali prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi yang telah kita laksanakan selama ini di SD Negeri Kalirandu Gede. Melanjutkan tadi tentang sedikit ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak dalam mewujudkan segala macam prakarsa perubahan sesuai dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja sendiri adalah dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Itu merupakan suatu singkatan dari awalan B, yaitu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Semoga Bagja ini nanti dapat memberikan sedikit dan banyak wawasan kepada Bapak Ibu guru tentang ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Dimulai dari B dulu, buat pertanyaan. Apa itu? Yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Dan A adalah ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Berikutnya gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Dan J berikutnya jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan A atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi wujudkan visi perlahan-lahan. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Komite, berikut saya sampaikan visi guru penggerak yang telah saya kerjakan dalam pendidikan guru penggerak. Sekiranya visi tersebut
dapat kita baca bersama, yaitu terwujudnya kolaborasi pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, kreatif. Dan prakarsa perubahan apa yang akan saya nanti laksanakan dalam mewujudkan visi saya tersebut, yaitu meningkatkan kemampuan berhitung dengan jaritmatika kreatif pada pembiasaan numerasi pagi. Dari visi dan prakarsa perubahan tadi saya dapatkan dengan cara menggunakan metode Bagja yang tadi, dimulai dari prakarsa perubahan yang tentang meningkatkan kemampuan berhitung siswa melalui pembiasaan numerasi pagi. Maka saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yaitu apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa. Pertanyaan tersebut maka perlu adanya tindakan dan penyelidikan, yaitu tentang menggali informasi mengenai kemampuan berhitung, tingkatan berhitung siswa di setiap jenjang kelas. Alasan kenapa saya juga mengambil numerasi ini karena melihat saya sendiri adalah guru kelas 5 yang setiap tahun melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, yang itu secara langsung berkaitan dengan rapot pendidikan sekolah kita. Di sana terlihat numerasi agak sedikit kurang, maka saya perlu adanya peningkatan. Serta pertanyaan yang muncul lagi, yaitu bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan semangat numerasi peserta didik menjadi gemar berhitung. Berikutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya yaitu siapakah guru yang ada di sekolah yang telah berhasil meningkatkan kemampuan berhitung secara didik melalui pembiasaan numerasi pagi. Bagaimana cara guru tersebut melakukannya? Dari dua pertanyaan ini tentu maka saya melakukan penyelidikan dan tindakan, yaitu mencari guru yang sudah pernah berhasil meningkatkan numerasi siswa dalam berhitung, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara dia meningkatkan kemampuan numerasi dalam berhitung. Tentunya guru yang saya sebagai ajak diskusi ini adalah guru kelas tinggi yang sudah nyata terbukti meningkatkan kemampuan berhitung siswa-siswinya. Berikutnya gali mimpi. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya yaitu apa saja kegiatan saat numerasi pagi untuk meningkatkan kemampuan berhitung murid. Inilah pertanyaan saya dalam mewujudkan visi saya, itu apa saja kegiatan saat numerasi pagi ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung murid. Maka perlu adanya tindakan dari pertanyaan tersebut, yaitu menanyakan pendapat peserta didik tentang pembiasaan numerasi pagi dan kemampuan berhitung mereka. Berikutnya tindakan yang saya lakukan yaitu metode yang dilakukan secara kreatif untuk meningkatkan kemampuan berhitung murid, membuat siswa senang dan termotivasi untuk selalu aktif. Berikutnya jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya yaitu apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembiasaan numerasi pagi dalam meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik. Bagaimana pengaturan atau teknis agar kegiatan pembiasaan numerasi pagi dapat berjalan dan terus diminati murid. Ini adalah pertanyaan rencana yang muncul dalam diri saya untuk meningkatkan numerasi pada sekolah negeri Kalian Gede ini. Dan tindakan yang telah saya lakukan dan muncul yaitu pembiasaan baris berbaris untuk persiapan pembiasaan numerasi pagi. Jadi siswa itu nanti saya ajak Bapak Ibu guru juga sebelum masuk kan ada kegiatan baris berbaris tersebut, maka selingi 1 sampai beberapa pertanyaan pada setiap siswa. Berikutnya pembiasaan numerasi pagi dengan berhitung dengan jaritmatika kreatif, membuat capaian yang realistis setiap minggunya. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Maka untuk mewujudkan visi guru penggerak yang telah saya dipaparkan, yaitu muncul pertanyaan dalam diri saya, yaitu siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembiasaan numerasi pagi, dan apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya peningkatan kemampuan berhitung peserta didik. Inilah 3 pertanyaan yang muncul dalam aktor eksekusi.
dan tindakan dan penyelidikan yang telah saya lakukan yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Tindakan lagi yaitu mengajak kepala sekolah dan guru untuk merefleksikan kegiatan setiap minggu sekali dan meminta umpan balik terkait kegiatan ini dari murid dengan cara wawancara sederhana. Itulah langkah bagja yang setelah saya lakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak saya. Berikut ada sedikit cuplikan video yang telah saya lakukan pada aksi nyata pada modul 1.3 tentang peningkatan numerasi pagi baris berbaris. Enak kali 6. Agak jadi apa ya kira-kira ini? Berapa 6 kali 6? 36, betul. Berikutnya 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? Tadi 49. Pertanyaan berikutnya 8 kali 9. 8 kali 9 berapa kira-kira? 72. Betul lagi. Alhamdulillah masih betul terus. Berikutnya yaitu 6 kali 7. 6 kali 7 42. Yang lainnya konsentrasi ya. Itu tadi adalah sedikit cuplikan dari prakarsa perubahan saya yang akan saya wujudkan di sekolah kita ini dengan melakukan pembiasaan numerasi pagi dengan menggunakan aritmatika. Tetapi dengan langkah bagja yang telah tadi saya lakukan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan sesuai dengan visi guru penggerak saya yaitu pembiasaan numerasi pagi dengan aritmatika kreatif, maka saya mendapatkan tambahan suatu inovasi yaitu tentang adu jari. Itu metode yang hampir sama dengan aritmatika, tapi bedanya yaitu pertanyaan dimunculkan oleh siswa-siswi sendiri. Berikut cuplikan yang dapat saya perlihatkan. 1, 2, 3. Koneksi terputus. 1, 2, 3. 15. Oke. Kamu bilang kalau betul Pak Guru oke, tapi oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terlihat dalam video tersebut dua anak yang saling berhadapan, mereka sedang melakukan adu jari. Ini adalah inovasi pengembangan numerasi yang saya temukan bersama diskusi Bapak Kepala Sekolah. Untuk pelaksanaan diri yaitu dua anak saling berhadapan, mengeluarkan jari-jarinya masing-masing. Dari dua jari itu dijumlahkan, bisa dikalikan juga seperti itu. Pembiasaan numerasi pagi ini tidak hanya bisa dilakukan setiap hari, juga diterapkan dalam kegiatan bersama yaitu Jumat, karena biasanya Jumat kita juga ada kegiatan Jumat bersih dan Jumat sehat. Nah, dapat kita selingi juga. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan ini. Semoga sedikit banyak apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini kelak terwujud dalam visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Kalirandu Gede. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya oleh Bapak Agung Lutfi Adil, SPD. Semoga dengan paparan tersebut dapat memberikan wawasan kepada kita semua untuk mencapai visi, misi, dan tujuan di SDN Kalirandu Gede ini.
Acara yang selanjutnya yaitu penguatan materi. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Agung Lutfiadi, kepadanya Ibu Kusmiati SPD kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sinten Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu dan juga Pak Agung yang sudah mengajak kita berdiskusi selama hampir 1,5 jam ini. Luar biasa antusias dari Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan dan saling berdiskusi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga Bapak Komite sudah membersamai kita dari awal hingga akhir. Jadi inti dari kegiatan ini tadi diawali dengan mengisi kalimat rumpang, atau biasanya ketika kita masih kecil mungkin kita punya cita-cita gitu ya. Cita-cita masing-masing orang pasti berbeda, kemudian dituangkan dalam sebuah misi, dilanjutkan dengan membreakdown dari visi tersebut, kira-kira langkah-langkah kita apa yang akan kita gunakan untuk bisa mencapai visi yang sudah kita rumuskan. Nanti Bapak Ibu bisa dikulik-kulik kembali, mungkin karena visi sekolah itu tidak bisa dirubah begitu saja ya Bapak, karena tertuang dalam dokumen. Kalau SD apa Mbak? KOS ya? Ya, jadi tidak mungkin ya dirubah begitu saja, pasti butuh banyak masukan dari sekolah, dari masyarakat, mungkin dari juga orang tua. Jadi tidak mungkin kalau serta-merta kita rubah. Ini adalah proses belajar mawon, hanya bisa juga dijadikan sebagai bahan refleksi bagi sekolah, apakah visi sudah sesuai dengan, kalau sekarang dengan kurikulum merdeka dan juga profil pelajar Pancasila yang tadi sebenarnya di berbudi pekerti luhur itu ada di dimensi profilnya. Ya, pelajar Pancasila ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin bisa nanti dijabarkan kembali. Ada 7 profil itu ya, nanti bisa di breakdown di sana. Nah, kemudian tadi Bapak Agung juga sudah menyampaikan visi dan prakarsa perubahannya tentang latihan numerasi ya Pak di pagi hari. Nah, itu tentu Pak Agung tidak bisa berjalan sendiri, pasti butuh dukungan, support dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru semuanya agar program yang Pak Agung laksanakan itu berdampak, terutama yang pertama untuk mungkin di kelas Pak Agung sendiri, selanjutnya nanti bisa diimbaskan kepada kelas-kelas yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih anak-anak untuk waktunya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, monggo. Terima kasih atas penguatan materinya. Saya di sini sebagai pembawa acara untuk acara yang ketujuh yaitu penutup. Marilah acara pada pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan di SDN Kaliran Gede ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Saya yang membawakan acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo foto bersama. Dokumentasi. Monggo Bapak Ibu untuk bisa berdiri di depan. Salam KS niku nggih.